Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad aujada min nurihi nuran bihi amal huda. Sabaqal awalima fil wujudi bi asliha fakulu minhu fil haqiqati mubtada. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat malam kepada teman-teman dan guru kita, yaitu Profesor Aman Fatur Rahman. Perkenalkan, saya Raffi Sultan Nugroho dari Fakultas Adat dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Bahasa dan Sastra Arab semester 5. Namun saya tidak berpanjang lebar, saya akan menyampaikan tugas UAS Ilmu Filologi, tema tentang filologi, manuskrip, dan digitalisasi itu sendiri. Sebelum kita membahas, jadi metode dalam filologi yang menyelidiki naskah dari masa lampau, tujuan menyusun kembali naskah yang dianggap asli dengan cara membandingkan naskah yang termasuk dalam satu jenis asal-usul. Lalu menentukan naskah yang paling tinggi kadar keasliannya, kemudian mengembalikannya pada bentuk yang asli yang mendekati aslinya. Inti dari edisi teks ini adalah memberikan suatu gambaran tentang edisi teks dalam hal sumber, varian, dan catatan terkait hal-hal yang tidak jelas. Selain itu juga ada tuntutan untuk memberikan pendahuluan agar pembaca mendapatkan informasi sebagai acuan pas studi teks tersebut. Namun tidak dapat dihindarkan dalam penafsiran terdapat perbedaan dalam interpretasi sebuah teks karena adanya perbedaan idiom, gramatika, dan leksikon dan rentang masa itu. Seperti itu. Nah, buat teman-teman yang ingin belajar ilmu filologi ini, buku ini karangan guru beliau yaitu Profesor Aman Fatur Rahman. Ada metode dan teorinya. Ini sangat penting untuk belajar. Semoga pembelajaran buku ini ada bermanfaatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, tahu tidak apa itu filologi? Filologi adalah sebuah ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang sejarah, pranata, dan kehidupan suatu bangsa yang terdapat dalam naskah-naskah lama. Tujuan dari mempelajari filologi yaitu untuk mengetahui isi teks dari pengarang dan mengetahui bentuk teks yang disajikan. Selain itu, filologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari kebudayaan, ilmu sosial, hingga sejarah. Kata filologi berasal dari bahasa Yunani yaitu Philogia yang memiliki arti cinta kata-kata. Seiring dengan berjalannya waktu, pengertian tersebut meluas yaitu senang bicara, senang belajar, senang kepada ilmu, senang terhadap tulisan, senang terhadap karya sastra, hingga memiliki arti senang terhadap tulisan yang bernilai yang tinggi. Filologi juga sering disebut sebagai ilmu pengkajian sastra karena mampu mengkaji karya-karya Homeros, Plato, Herodotus, Hippocrates, Socrates, Aristoteles yang dianggap sebagai karya sastra dengan genre yang tinggi. Di Eropa, filologi bertujuan yang mengkaji, melakukan kritik, dan asal-usul teks. Di Belanda, filologi digunakan untuk mengkaji teks sastra yang dihubungkan dengan latar belakang budaya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, apa itu manuskrip? Manuskrip adalah naskah tulisan tangan yang menjadi kajian filologi atau naskah baik tulisan tangan dengan pena pensil maupun ketikan, bukan cetakan. Manuskrip terdiri dari kata manu dan skrip yang diartikan sebagai tulisan tangan. Manuskrip merupakan sebuah naskah tulisan tangan yang sudah ada sejak dahulu hingga masih ada sampai masa kini. Seperti penjelasan beliau, manuskrip selalu berhubungan dengan ilmu filologi. Filologi ialah ilmu yang mempelajari naskah-naskah manuskrip dari zaman kuno. Seperti penjelasan dari awal, manuskrip merupakan kata lain dari naskah tersebut. Seperti itu. Nah, pada tahun 1984, manuskrip atau naskah merupakan karangan tulisan tangan baik yang asli maupun salinannya yang mengandung teks atau rangkaian kata-kata yang merupakan bacaan dengan isi tertentu. Manuskrip atau yang dapat dikatakan sebagai naskah ini merupakan sebuah ungkapan pikiran dari perasaan sebagai hasil budaya bangsa dari masa lampau. Karena umur manuskrip yang kuno, manuskrip biasanya disimpan di beberapa museum seperti di Indonesia. Salah satu museum yang menyimpan berbagai manuskrip kuno yang berada di daerah Takalar, Sulawesi Selatan. Manuskrip memiliki isi yang beragam dengan lengkap mulai dari peradaban zaman dahulu, budaya, dan berbagai sumber yang dirasa cukup penting bagi peradaban manusia tersebut.
Seperti itu. Kemudian yang terakhir, apa itu digitalisasi manuskrip? Digitalisasi manuskrip merupakan salah satu upaya pelestarian kandungan informasi yang terdapat pada manuskrip, sehingga apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada naskah aslinya, yaitu masih menyimpan salinan naskah dalam format digital sebagai master preservasi. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan digitalisasi manuskrip tersebut antara lain sulitnya teridentifikasi kepemilikan naskah perorangan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, masih kurangnya kepercayaan dari para pemilik naskah terhadap upaya pemerintah dalam melakukan tindakan pelestarian naskah, serta kondisi naskah yang sudah terlalu rusak dan sangat rapuh. Setelah dilakukan digitalisasi, langkah berikutnya yaitu melakukan studi katalog untuk naskah yang akan diteliti merupakan naskah tunggal atau naskah jamak. Studi katalog dilakukan dengan mengumpulkan informasi naskah yang akan diteliti melalui katalog-katalog naskah. Katalog yang digunakan adalah katalog terbitan yang menyajikan informasi keberadaan naskah-naskah bahasa Melayu. Berikut katalog-katalog terbitan yang digunakan dalam penelitian tentang Nabi Muhammad SAW, seperti itu. Jadi naskah setelah dilakukan deskripsi naskah adalah tentang sejarahnya Nabi Muhammad SAW, yang berarti orang-orang yang mengenal akan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun bagian bahwa seluruh halaman naskah terdapat sobekan kecil, sampul naskah berwarna agak kecoklatan dan dijilid sendiri oleh pemiliknya. Tulisan masih lengkap, terbaca jelas, dan ditulis dengan tinta warna hitam dan tinta warna merah, seperti itu. Jadi kesimpulannya, tujuan dari adanya digitalisasi adalah untuk membantu masyarakat dalam memudahkan segala aktivitas dan pekerjaan mereka sehari-hari. Tujuan ini memberikan manfaat yang cukup efektif dalam mengoptimalkan banyak hal hingga kita tidak perlu memakan banyak waktu serta usaha untuk mencapai target dari pekerjaan kita. Seperti itu. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga ada bermanfaatnya untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Klasik asyik, menatap masa depan, merawat masa silam, dan salam ngariksa. Demikian yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahum muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.